kadang-kadang anak-anak itu fokusnya sama sesuatu yang kejadian hari ini, terus mereka baper, terus dijadiin itu masalah, dijadiin itu alasan, dijadiin itu sesuatu yang membuat mereka itu sulit untuk maju. Padahal maju ya maju aja. Kita itu juga nggak paham bahwa ini tuh bukan masalah, guys. Ini tuh situasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Keluarga Mandiri bersama saya Faisal Kamal dan Mela Fitriansa. Kita ngomongin homeschooling, parenting, family. Ya, ngomongin homeschooling, parenting, family dan lain-lain. Sambil nunggu mobil masuk bengkel, terus kayaknya asik kalau kita cerita-cerita sedikit tentang proses kita nemenin anak-anak homeschool ya, Bu. Iya, anak-anak homeschool dan anak-anak dampingan di Care Anak ya. Iya. Ngomongin homeschool atau anak-anak homeschool, cerita dong, Bu. Ada ini apa? Ada apa yang bisa di-sharing untuk teman-teman yang orang tuanya teman-teman yang lagi jadi orang tua terus anaknya homeschool atau enggak sekolah. Biasanya ada cerita apa yang bisa dibagi sama teman-teman di channel kita? Justru aku pengen nanya sama kamu sih sebenarnya. Aduh, saya oke. Mau nanya apa ke saya? Mau nanya balik. Iya. Silakan. Aku mau nanya sama kamu sih. Sebenarnya kan kamu ya walaupun aku juga sering ngobrol, tapi kan aku ngeliatnya anak-anak kita tuh intens ya. Ya. Kalau ada sesuatu itu pasti ceritanya untuk penyelesaian masalah itu biasanya ceritanya ke kamu gitu. Oh gitu. Oke. Jadi kalau ke aku tuh biasanya cuma peluk-peluk, sayang-sayang gitu. Tapi kalau ke kamu kan yang berkeluh kesah, susah mencari solusi itu pasti ngobrolnya ke kamu. Dia tahu emaknya nggak punya solusi. Dia tahu emaknya cuma bisa masak. Kamu makan apa? Berarti kalau ada isal, masalah hilang. Iya. Ada masalah, isal hilang. Ada isal, masalah hilang. Ada masalah, isal hilang. Lagian orang ketemu Iya. ada masalah ketemunya sama itu saya. Anak-anak kita. Sama kayak pegadaian dong saya dong. Lah, anak-anak kita ya bagus dong. Iya. Ketemunya kamu dan Tuhannya gitu. Nanti dia doa. Ya. Daripada ketemunya orang lain. Iya benar. Mending kita yang nemenin anak-anak kita ngobrol. Iya, jadi Kalau ada masalah ya anak-anak ceritanya sama kita. yes. Karena solusi atau saran dari kita itu pasti untuk kebaikannya mereka. Kalau mereka tanya ke orang lain, belum tentu solusinya baik buat mereka dan kita. Iya. Bisa jadi mereka solusinya buat kebutuhannya orang lain, bukan buat kalau kita kan pasti keluarga. Iya. Pasti ngarahinnya sesuatu yang buat kebutuhannya mereka dan kebaikannya mereka gitu kan. Iya, karena memang yang masuk dalam value-value-nya kita kan, value-value-nya keluarga. Iya benar. Di luar keluarga belum tentu tahu gitu solusinya, walaupun boleh nggak apa-apa banget sih untuk cari eksplorasi pengetahuan. Iya. Tapi tetap saringannya ke diri masing-masing. Nah, menariknya anak-anak kita itu kan ke kamu terus. Iya. Nah, ada nggak sih cerita atau apa ya, sesuatu yang unik atau yang sebenarnya gimana sih cara kamu mendampingin anak-anak untuk bisa memecahkan masalahnya dia gitu, apapun itu. Ya misalnya kayak Ali di scam, di game, atau apapun lah pokoknya. Tapi kan intinya dia punya masalah, dia cerita sama kamu. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, kira-kira apa cerita uniknya yang menurutmu? Iya. Kalau kejadian Ali dulu tuh Ali memang karena di game ya. Jadi bolak-balik jatuh bangun di main gamenya dia kan interaksi sama orang lain kan. Terus kan mereka nggak pernah tahu juga sebenarnya orang interaksi sama dia itu usia berapa, orang mana, nggak kenal sama sekali karena global kan. Terus beberapa kali dia kena scam di game kan,
ya pasti jadi pengalaman dia dan jadi lukanya dia. Tapi kalau ngebahas tentang masalah, menurut saya kita konsepnya gini, sesuatu yang udah pernah kejadian itu kan itu takdir sebetulnya. Yes. Itu takdir. Ya, Itu bukan karena masalah. nggak bisa diperbaiki. Karena itu nggak bisa diapain. Iya. Yang Nggak bisa diapain. nggak bisa diapain. Yang bisa diperbaiki itu ke depannya, bukan yang udah kejadiannya. Nah, kadang-kadang anak-anak kita itu suka fokus sama sesuatu yang udah kejadian, bukan mikirin yang selanjutnya mau gimana. Karena kalau kita pengen berhasil, kan pintunya itu kan pasti kegagalan. Iya. Kalau kita mau berhasil, pintunya kegagalan, pintunya kesalahan. Iya. Keberhasilan itu pintunya kesalahan. Bisa jadi kesalahan atas apa yang kita kerjain, bisa jadi kesalahan orang lain yang kita ambil pengalamannya. Oke. Kalau di konteks anak-anak kita, ya saya sih ngelihatnya anak-anak kita banyak ngambil pelajaran dari kalau di game ya, game kan ya kita nggak main, anak-anak main. Apa yang udah kejadian sama mereka, pasti mereka nggak akan mau ngulang lagi. Entah itu mereka lebih hati-hati, atau takdir atau pengalaman itu membuat mereka tuh berhenti game itu, mencari game yang lain. Oke. Karena bolak-balik kena scam, beresiko tinggi itu membuat mereka nggak asik gitu main game di situ. Atau ya memang akhirnya secara alami mereka ketemu game yang lebih bagus, tapi konsep tentang ada orang yang nipu di game itu, melakukan scam di game itu ya pasti akan ada terus. Nah, konsep untuk mengenal masalah menurut saya penting untuk kita ceritain ke anak-anak. Bahwa jangan fokus sama situasi sehingga mereka menganggap situasi itu menjadi sebuah masalah. Padahal situasi adalah situasi. Masalah itu adalah jarak atau proses antara keadaan atau situasi hari ini menuju situasi yang kita harapkan di masa depan. Nah, itu masalah. Kadang-kadang anak-anak itu fokusnya sama sesuatu yang kejadian hari ini, terus mereka baper, terus dijadiin itu masalah, dijadiin itu alasan, dijadiin itu sesuatu yang membuat mereka itu sulit untuk maju. Padahal maju ya maju aja. Maju ya maju aja, yang penting fokusnya sama tujuannya. Kalau memang mereka mau jadi seseorang yang berhasil di masa depan, ya pasti lewatnya kesulitan, lewatnya kegagalan, lewatnya kesalahan. Ya jalan aja, jangan ketemu satu kesalahan terus salah. Terus bukannya salah, ya salah, minta maaf diperbaikin, tapi salah, aku salah. Besoknya masih ngomongin salah, aku soalnya salah kemarin gini. Terus akhirnya salah itu membuat dia tidak mau nyoba hal yang benar atas perbaikan dari pengalaman kesalahannya itu. Gagal menentukan masalah, akhirnya membuat anak-anak kita itu baper, kejeblos sama situasi-situasi yang udah kejadian, takdir yang udah terjadi, bukan ngambil pengalaman tapi malah baper, makin nyungsep ke dalam, bukannya fokus sama tujuannya. Itu sih Bu dari saya. Jadi iya ya, kayaknya kita pernah bahas ini ya tentang anak-anak kita tuh, anak-anak zaman sekarang itu, bukan zaman sekarang sih, anak-anak kita baik ideologis dan ideologis itu kadang-kadang suka nggak bisa mengenali ya, juga nggak bisa menentukan bahwa ini sebuah situasi atau ini sebuah masalah. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi kayak misalnya gini, ya pernah Husein cerita sama aku gitu ya, suatu ketika bahwa ya kelihatan lah kalau dia butuh belayan kasih sayang emak gitu kan. Bang, aku otomatis kan ngobrol-ngobrol dan nanya, Bang gimana ordermu gitu, orderannya gimana gitu. Terus dia ketika suasana hatinya enak, dia jawab kali ya, orderan iya lagi baru cuma satu gitu, berarti kan sedikit gitu maksudnya. Ya soalnya ya itu sih, nggak tahu nih Husein punya masalah bahwa, maaf ya Bang mau ceritain ya, nggak apa-apa ya. Tapi kan udah lewat gitu, bahwa masalahnya ordernya cuma satu gitu. Iya. Terus aku bilang, oh
berarti masalahmu apa sekarang? Ya masalahnya order Husen cuma 1 sekarang gitu. Jadi Husen pengennya ordernya banyak gitu. Ya terus aku bilang bahwa iya itu kan berarti situasinya, bukan masalahnya. Situasinya sekarang adalah bahwa ordernya cuma 1, pengennya punya antrian 5 misalnya, punya rutin antrian 5 atau antrian 10 gitu. Nah berarti masalahnya adalah gimana caranya punya order antrian 5, punya antrian order 10 gitu. Iya. Situasi sekarang ordernya cuma 1. Iya. Nah, kalau masalahnya udah ketemu, berarti kan pengennya punya antrian 5. Berarti kan bisa di breakdown solusinya. Iya. Solusinya apa ya? Misalnya solusinya mesti bergadang lebih banyak, mesti ganti. By request-nya ditambahin. By request-nya ditambahin. Timeline-nya gitu. dirapihin. Timeline-nya dirapihin atau sholatnya dirapihin, misalnya gitu kan. Ya, doanya dibanyakin. Doanya dibanyakin, sedekahnya. Nah, ini kan cara-cara menyelesaikan masalahnya tuh ada gitu loh. Iya. Gitu. Jadi langsung ke breakdown. Oh, solusinya tuh kalau mau menuju ke sana harusnya berarti solusinya tuh ini gitu. Kadang-kadang iya ini Husen ya, mungkin kita udah sering eksplorasi obrolan ke situ-situ, dia jadi langsung nyambung gitu kan. Oh iya ya, inget lagi gitu bahwa dulu sering diajak ngobrol tentang itu gitu. Ya kadang-kadang emang tadi Pak, anak-anak dampinganku atau ya Ali sendiri atau bahkan kita itu juga nggak paham bahwa ini tuh bukan masalah guys, ini tuh situasi gitu. Nah lu mau keluar dari situasi ini menuju situasi yang lo harapkan, nah itu masalahnya. Lo harus breakdown solusinya gitu, jalanin deh satu-satu gitu. Gitu sih menurut gue, dan itu ternyata matters ya, penting banget ya buat anak-anak tahu ya. Iyalah, bahwa masalah atau situasi. Jadi mesti bedain situasi apa masalah nih gitu. Iya, karena kalau kita fokusnya sama masalah yang ternyata bukan masalah, akhirnya kita nggak menuju pada solusi atau nggak menuju sama tujuannya. Karena yang dipikirin cuma situasi-situasinya terus. Tapi kalau yang dipikirin adalah tujuannya, nanti proses menuju tujuannya itu menjadi fokusnya dia. Akhirnya dia akan berproses menemui masalah-masalah atau menyelesaikan masalah-masalah sampai ke tujuannya dia. Karena itu kan proses jangka panjang ya. Cara berpikir itu kan proses jangka panjang yang dilatihnya terus-terusan, belajarnya juga jatuh bangun berkali-kali sampai akhirnya kebangun satu mental bahwa dia itu fighter. Dia itu sama temannya itu nggak terpengaruh gitu. Dia tuh sama lingkungannya itu kuat. Dia itu sama klien itu kena revisi nggak baper gitu. Jadi karakter yang dibangun itu menurut saya nggak akan jadi 1-2 kali terus ngarep jadi. Kita yang salah sih kalau kita ekspektasinya setinggi itu. Jangan-jangan kita ngukur anak-anak kita itu sama situasi harapan kita, tapi kita tidak mau masuk ke proses jatuh bangunnya. Karena jadi keluarga homeschool itu kan nggak bisa nyalahin guru kan, nggak bisa nyalahin sekolah karena nggak ada sekolahnya. Anaknya ya belajar di rumah, jadi orang tua yang nemenin anak homeschool ya isinya ya ngobrol, membantu mereka menemukan masalah yang sebenarnya, bukan ikut-ikutan ke bawah sama mereka mikirin situasinya atau malah ikutan nyalah-nyalahin karena menganggap anaknya itu bodoh, anaknya itu salah terus. Padahal ya anak umur segitu ya salah ya nggak apa-apa. Gitu sih Bu dari saya. Jadi mereka lebih bersedia untuk melewati ruang sulitnya ya. Iya itu mental. Karena udah tahu bahwa tujuannya itu situasi yang dirimu inginkan tuh ini gitu loh. So dirimu tuh harus, masalahmu tuh ini melewati ini, nah ini lewatin deh. Iya. Jadi lebih legowo sama ruang sulitnya. Oh iya, gue mau gamifikasinya tahu gitu loh, ngegame. Oke, mau level 1 harusnya ngelewatin ini, level 2 susah dicoba lagi.
Iya. Salah, coba lagi karena mau ke level 2 gitu. Level 2 nanti lawannya beda lagi ya gitu sih. Iya, benar. Akhirnya sih gitu. Benar, akhirnya dia akan mencicil keberhasilan Ya. dan keberhasilan yang dia cicil itu akan membuat percaya dirinya dia tuh makin lama makin baik. Kalau percaya dirinya makin baik, ya performanya makin baik. Jadi ketika dia berharap punya prestasi, ya isinya nyicil-nyicil banyak keberhasilan. Dan itu pasti lewat banyak pengalaman-pengalaman salah dan gagal. Gitu sih paling. Sip. Oke. Obrolan kali ini kayaknya cukup lulus gitu ya. Jadi Ya, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengenali apa masalah kita, bisa tahu bahwa itu sebuah situasi atau masalah. Jangan-jangan itu bukan masalah, tapi hanya sebuah situasi yang perlu diselesaikan. dilewati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.